Apakah yang bersangkutan ada indikasi terlibat dalam jaringan internasional? Dugaannya, iya. Dah macam tak logik pula. Pengimbas lapangan terbang hanya kesan bom dan senjata, bukan dadah. Betul-betul lucu tau. Bayangkan, seorang juru terbang yang sepatutnya membawa penumpang dengan selamat ke destinasi, tiba-tiba ditahan sebaik sahaja pesawat mendarat. Apa yang sebenarnya berlaku? Dan mengapa kes ini mengejutkan ramai pihak di Malaysia serta Indonesia? Menurut pihak berkuasa Indonesia, seorang juru terbang warga Malaysia telah ditahan selepas tiba di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Jakarta. Pemeriksaan yang dijalankan oleh pihak berkuasa dikatakan membawa kepada penemuan sejumlah besar pil ekstasi yang disyaki cuba diseludup masuk. Nilainya dianggarkan mencecah jutaan ringgit. Lebih mengejutkan, siasatan turut membawa kepada penahanan beberapa individu lain yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kes ini. Persoalan kini mula timbul. Adakah suspek bertindak bersendirian atau wujud rangkaian sindiket yang lebih besar di sebalik operasi ini? Setakat ini, pihak berkuasa Indonesia masih meneruskan siasatan bagi mengenal pasti semua individu yang terlibat. Bagaimana seorang juru terbang Malaysia boleh didakwa membawa sejumlah besar dadah ke Indonesia? Adakah dia bertindak bersendirian ataupun wujud sindiket yang lebih besar di sebalik kes ini? Mungkinkah terdapat kelemahan dalam kawalan sempadan yang dieksploitasi oleh pihak tertentu? Dalam video ini, kita akan meneliti fakta-fakta yang telah didedahkan serta membongkar persoalan yang masih menjadi tanda tanya. Fakta mencengangkan lainnya terungkap bahwa ini adalah kali ketiga Saufi menyelundupkan narkoba melalui jalur penerbangan. Ia mengaku pertama kali membawa sabu ke Sabah, Malaysia. Setelah itu, ia menyelundupkan 7 kg sabu ke Jakarta sebelum akhirnya tertangkap dalam aksi ketiganya di Bandara Soekarno-Hatta. Dari banyaknya barang bukti yang disita, penyidik menduga pilot asal negeri jiran itu merupakan bagian dari jaringan narkotika internasional. Bukit Aman akan menghantar pasukan pegawai penyiasat ke Jakarta Selasa depan berhubung kes penyeludupan dadah membabitkan juruterbang Malaysia Airlines. Pasukan itu akan bekerjasama dengan pihak berkuasa Indonesia untuk mengesan dalang utama sindiket. Beliau berkata tumpuan siasatan merangkumi usaha mengenal pasti sumber bekalan dadah, modus operandi penyeludupan serta jalinan hubungan antara suspek dengan sindiket tempatan di negara jiran itu. Tambah beliau pihaknya juga akan meneliti keseluruhan rangkaian pengedaran dadah serta bagaimana suspek melepasi pemeriksaan keselamatan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Mengenai status undang-undang juruterbang berusia 39 tahun itu, beliau mengesahkan Malaysia tidak akan mengemukakan permohonan ekstradisi memandangkan suspek perlu berdepan tindakan undang-undang di Indonesia terlebih dahulu. Suspek sebelum ini ditahan pihak berkuasa Indonesia di Terminal 3, lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta selepas dipercayai cuba menyudup kira-kira 25 kg dadah ke negara berkenaan. Dalam pada itu, beliau memaklumkan pihaknya telah merekodkan keterangan daripada 2 anggota keselamatan penerbangan FZ KLIA bagi membantu siasatan. Bagaimanapun tiada sebarang penahanan dibuat setakat ini dan hasil siasatan awal mendapati kedua-dua anggota terbabit tidak mempunyai hubungan langsung dengan suspek. Kasus ini menjadi bukti modus operandi yang dilakukan oleh sindikat narkoba kian canggih. Mereka memanfaatkan profesi dengan tingkat kepercayaan tinggi. Para mafia sengaja merekrut pilot untuk menyelundupkan narkoba karena mereka memiliki jalur khusus di bandara dan dianggap sebagai pihak dengan risiko rendah sehingga peluang lolos dari pemeriksaan bea cukai lebih besar dibandingkan penumpang biasa. Namun,
Satu persoalan besar terus menjadi tanda tanya. Mengapa Dadah itu didakwa tidak dikesan ketika melalui pemeriksaan di Malaysia tetapi berjaya dikesan sebaik tiba di Indonesia? Adakah terdapat perbezaan prosedur pemeriksaan? Adakah semua bagasi melalui tahap saringan yang sama? Atau adakah terdapat faktor lain yang masih disiasat oleh pihak berkuasa? Pemerintah Malaysia memutuskan untuk menggerakkan personil kepolisian guna memperkuat sistem pengendalian keamanan di seluruh bandara. Langkah tegas ini diambil sebagai buntut dari insiden penangkapan seorang pilot asal Malaysia atas dugaan kasus penyeludupan narkoba di Indonesia. Juru bicara pemerintah Malaysia Fahmi Fadzil mengonfirmasi bahwa Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Transportasi telah memaparkan sejumlah langkah perbaikan mendesak dalam rapat kabinet. Salah satu poin utamanya adalah pengambilalihan unit keamanan penerbangan oleh polisi kerajaan Malaysia yang sebelumnya dikelola oleh personel polisi tambahan. Selain pengetatan di area bandara, pihak Malaysia Aviation Group diinstruksikan untuk meninjau kembali protokol pemeriksaan latar belakang, serta evaluasi kesehatan mental dan fisik bagi pilot maupun kopilot pasca maraknya beberapa insiden belakangan ini. Pemerintah Malaysia juga menugaskan PDRM bersama Badan Pengendalian dan Perlindungan Perbatasan Malaysia untuk mengevaluasi serta menambal celah-celah keamanan yang rentan dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Terkait wacana pembentukan tim investigasi khusus, Fahmi menjelaskan bahwa pihak kabinet masih menunggu laporan lengkap serta perkembangan proses hukum yang saat ini tengah berjalan di Indonesia. Langkah lanjutan dan penetapan pihak-pihak yang terlibat akan diputuskan setelah analisis komprehensif selesai dilakukan demi memastikan celah keamanan tertutup sepenuhnya. Kasus ini bermula dari penangkapan seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia berusia 39 tahun oleh otoritas Indonesia di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta atas dugaan pencobaan penyeludupan 26 kg narkoba. Suspek telah melalui semua proses saringan sebelum beliau menaiki pesawat dan berlepas ke Indonesia pada 28 hari bulan tersebutlah. Dalam saringan yang dilakukan seperti mana biasa, menggunakan scanner, perkara ataupun beg yang dibawa tidak memberi apa jua imej yang mencurigakan. Justru itu, ia melepasi saringan biasa yang dilaksanakan oleh pihak keselamatan lapangan terbang antarabangsa KLIA. Dan sekiranya kita sedia maklum, apa yang berlaku di Indonesia ialah ianya dikesan oleh agensi yang lebih kurang sama macam custom, bahagian cukai if I'm not mistaken. Kita masih lagi menunggu maklum balas daripada PDRM untuk kita buat kajian bagaimana beliau dapat melepasi saringan tersebut. Orang nak bawa barang-barang terlarang ni mungkin dia menyembunyikannya. Mungkin cara dia membaluti barang-barang tersebut yang menyebabkan mesin scanner itu tidak dapat mengesan barang tersebut. So, modus operandi dia dalam dia menyaluti ataupun menyembunyikan MDMA itu dan methamphetamine itu adalah sesuatu yang kita sedang tunggu daripada pihak PDRM. Saya difahamkan pihak PDRM telah dalam usaha mengantar pegawai untuk bekerjasama dengan pihak narkotik Indonesia. So untuk saya dan rakan sejawat saya di lapangan terbang antarabangsa, rest assured sistem yang sedia ada telah digunakan sepenuhnya dalam kes ini dan perbincangan lanjut mungkin merangkumi bagaimana kita boleh memperbaiki sistem dan juga mesin yang kita punyai hari ini. Sindikat narkotika seolah tak pernah kehabisan akal memanfaatkan celah aturan untuk menyelundupkan barang haram lintas negara. Kasus terajar yang melibatkan pilot Malaysia Airlines Muhammad Saufi bin Othman mengungkap modus tak lazim dalam penyelundupan narkotika. Selain diduga membawa sekitar 25,2 kg narkotika, petugas juga menemukan botol berisi urin di dalam tas pilot berkewarganegaraan Malaysia itu. Urin bersih tersebut diduga disiapkan pelaku untuk mengelabui tes urin yang dilakukan maskapai maupun otoritas penerbangan. Terbongkarnya kasus ini tak pelak memicu tanda tanya besar.
Bagaimana mungkin puluhan ribu butir ekstasi bisa luput dari pemeriksaan? Seberapa leluasa awak pesawat mendapatkan akses khusus di bandara? Aneh tapi nyata, kes ini menimbulkan lebih banyak persoalan daripada jawapan. Bagaimana dadah dalam jumlah yang begitu besar boleh melepasi satu lapisan pemeriksaan namun berjaya dikesan sebaik sahaja tiba di Indonesia? Dah macam tak logik pula. Pengimbas lapangan terbang hanya kesan bom dan senjata, bukan dadah. Betul-betul lucu tau. Kes Malaysian Airlines punya pilot yang kena tangkap dekat Jakarta for delivering eggs is seriously such an eye-opening case. Sebab kekantoyan ni telah uncover so many different things. An international eggs syndicate, isu tentang KLIA punya security measures and SOP. Ataupun adakah SOP tu dah ketat dah, tapi disebabkan dia crew member, dia dapat bypass semua benda tu. Or is there an accomplice? Or whether the security system yang diorang apply, which also involves AI and also human oversight, so dia bukan hanya AI, but whether there are loopholes in that system that can be taken advantage of by syndicates. Itu belum lagi termasuk isu investigation sebab apparently Indonesia dah lepaskan CCTV footage about it, tapi Malaysia masih belum, dikatakan disebabkan there is a way for us untuk jalankan kita orang punya investigation and ia berbeza dengan Indonesia. Dan sekarang ni ramai orang daripada ex-pilots all the way to politicians are pushing for release of the CCTV footage. Tapi kita ada isu lain pula, Malaysian Airlines, because the pilot belongs to Malaysian Airlines. What exactly is the SOP when it comes to ensuring that your staff is not under the influence apabila sedang menjalankan tugas? Sebab benda tu yang menggerunkan rakyat sebenarnya. Take off and landing is no joke, and bila you pilot, the lives of beratus-ratus orang yang naik kapal terbang tu is in your hands. Tetapi it's worth to note that masa pilot ini tangkap pun, dia bawa juga one small urine sample sekali dengan dia. So that might be the trick yang mereka guna untuk bypass all of these checks. And now that the authorities know that he is a mule, dia dibayar RM50,000 sahaja untuk buat kerja gila ni. So he is paid, he is definitely not working alone, he's supposed to meet another person dekat hotel dekat Jakarta untuk pick up eggs tu. Dia sangat berani sebab cara diorang transport eggs tu pun macam letak dalam beg macam tu je. And also, it's not his first time doing it either. So the whole evidence memang tengah pointing to an organised international crime ring. And so far, tak ada request pun daripada Malaysia untuk bawa balik pilot tu pulang ke tanah air. Malaysia is making a stance that we respect Indonesia punya sistem perundangan dan pilot ni kena lalui sistem perundangan tersebut. To be clear, everything is still under investigations, but there is 2 different countries working on this, sharing information, intel and evidences, and also there are special task force dealing with this. Dalam kes ini, menurut juruterbang berkenaan, dia mendakwa telah diarahkan oleh seorang individu dari Malaysia untuk membawa barang tersebut dengan jaminan sejumlah wang sebagai balasan. Tualangan pilot asal Malaysia, Sophie bin Othman, dalam menyelundupkan narkotika terhenti di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Petugas Bea Cukai menangkapnya setelah mendarat dari penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur, Jakarta. Pilot berusia 39 tahun itu kedapatan membawa 14 paket berisi lebih dari 70.000 butir ekstasi di dalam kopernya, serta 4 gram sabu yang diduga untuk dikonsumsi. Kepada penyidik, Sophie mengaku diperintah oleh seseorang yang berdomisili di Malaysia untuk menyelundupkan narkotika ke Jakarta dengan imbalan uang Rp50.000 Malaysia atau setara 220 juta rupiah. Ironisnya, hasil pemeriksaan urin menunjukkan Sophie positif mengonsumsi sabu, ekstasi, dan kokain saat menerbangkan pesawat berisi 170 penumpang. Inilah rekaman CCTV detik-detik kedatangan pilot maskapai Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH727 di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai terbang dari Kuala Lumpur. Pelaku MS dengan santai mengambil koper berwarna silver, selanjutnya melintas channel jalur merah kedatangan. Namun petugas Bea Cukai menaruh curiga dengan hasil pemeriksaan X-ray dari koper MS. Hingga petugas melakukan pemeriksaan dan ditemukan 14 bungkus pil ekstasi serta 4 gram bubuk bening menyerupai sabu. Dengan temuan itu, petugas membawa pilot ke kantor untuk pemeriksaan lanjutan. Hasilnya, petugas memastikan 14 bungkus pil yang dibawa merupakan narkoba jenis ekstasi dan 4 gram sabu.
Dari hasil tes urin MS menunjukkan positif metamfetamin, kokain, dan MDMA atau ekstasi. Diketahui kasus ini sudah diserahkan ke Ditipid Narkoba Bareskrim Polri guna membongkar jaringan narkoba internasional yang mulai memanfaatkan kru maskapai demi kenyamanan dan keselamatan para penumpang. Atas perbuatan tersebut, pelaku MS terancam hukuman mati. Apakah yang bersangkutan ada indikasi terlibat dalam jaringan internasional? Dugaannya, iya. Itu dugaannya. Karena dari hasil interogasi kami, dari hasil BAP kami terhadap tersangka, disampaikan bahwa 3 kali yang bersangkutan membawa barang haram ini ke Indonesia. 2 kali di Jakarta, 1 kali di daerah lain. Dan itu tidak tertutup kemungkinan akan bertambah lagi. Jadi kami mohon, kami diberi waktu untuk melakukan penyelidikan mendalam terkait dengan suspek ini. Apakah dia masuk dalam jaringan? Dugaannya iya, dan merupakan jaringan internasional.